Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Ramayani. Di sini saya akan menjelaskan pelajaran, yaitu pelajaran matematika tentang kesebangunan, kekongruenan bangun data. Nah, di mana kesebangunan itu adalah sebuah bangun data dan di mana sudut-sudutnya memiliki kesesuaian dan sama besarnya, dan juga memiliki panjang sisi yang bersesuaian dan memiliki sebuah perbandingan. Nah, kesebangunan di sini juga memiliki syarat, yaitu ada 2 syarat. Yang pertama, sudut bersesuaian sama besar. Yang kedua, sisi yang bersesuaian sebanding. Nah, berarti kesebangunan ini memiliki 2 syarat, yaitu sudut bersesuaian sama besar dan sisi yang bersesuaian sebanding. Contohnya itu, misalkan sebuah bangunan itu memiliki contoh yang lainnya ataupun memiliki miniaturnya. Nah, itu disebut dengan kesebangunan karena dia sebanding antara bentuk aslinya dan bentuk miniaturnya, tetapi memiliki sudut yang sama besar. Contohnya ada dua buah persegi panjang, yang satu besar dan yang satunya kecil. Ini kita buat A, B, C, D. Sini D, Q, R, S. Sini 8 cm. Sini 20 cm. Sini 2 cm. Sini 5 cm. Nah, sini titik sudut ataupun sudutnya. Nah, cara mencarinya, kita tadi memiliki 2 syarat. Berarti kita mencari sudut bersesuaian sama besar dan sisi yang bersesuaian sebanding. Berarti kita buat dulu sini sisi yang bersesuaian sama sudut yang sama besar. Cara nyarinya tuh kita tengok dulu sudutnya ataupun titik sudutnya. Di sini kan sudah ditandai di gambarnya. Ada kotak kecil di dalamnya, berarti dia sudutnya. Dan kita cari panjangnya yang terpendek dulu ataupun yang terkecil. Dan berarti dari A ke D. Jadi kita buat A ke D. AD per gambar keduanya kita tengok sudut-sudutnya dari P kan, berarti kan sisi yang terpendek dulu. Dan kita tengok mana sisi yang terpendek dulu, berarti P ke X, berarti P X sama dengan gambar ke-1, sama seperti tadi. Kan ini dari A, berarti kita tengok sebelahnya, berarti B ke C. Gambar keduanya kan PS sudah, jadi kita tengok sebelahnya. Berarti dari Q ke R. Berarti Q R. Kan sisi yang terpendeknya udah di A, D, B, C, P, S sama Q R. Selanjutnya sisi yang terpanjang. Kita tengok dari sudutnya juga, dari titik sudutnya, yaitu A, B. Kita tengok juga dari gambar keduanya, yaitu dari P kan, titik sudutnya, berarti titik sudutnya berarti PQ.
juga. Jadi dari C ke D. Yang kedua, gambar keduanya dari R ke S. Sudah. Nah, di sini kan ada nilainya. Kita masukkan nilainya. AD berapa? 8 kan? Ini juga sama kan? AD 8 per PS 2 BC sama, ini dia sama ya, hanya sisinya juga sama. Di sini 8 cm juga, sini 20 cm, di sini 5 cm, di sini 2 cm. Nah, PS 2, BC nya 8 juga, per QN 2 juga, berarti ini sama-sama dibagi 2. Berarti ini 8 bagi 2 sama dengan 4 per 1. Ini juga sama, 4 per 1. Kita pun 1 banding 4. Nah, kita tengok juga yang kedua. AB 20, PQ 5, sama juga CD 20 per RS 5. Nah, kita tengok 20 bagi 5 sama dengan 4. 20 bagi 5 4. 5 bagi 5 1. Berarti ini juga sama, 4 per 1 ataupun 1 banding 4. Sesuai kan? Sisi yang bersesuaian. Sesuai berarti 4 banding 1 ataupun 1 banding 4. Berarti sisinya tuh yang sebanding bersesuaian. Nah, sudut yang sama besar. Sudut yang sama besar ini kan sudutnya, tapi sudutnya. Berarti A banding P, sama-sama memiliki titik sudutnya. Nah, selanjutnya B banding Q. Selanjutnya ke C banding R. Selanjutnya ke D, sudut D yang sama besar yaitu S. Selanjutnya adalah kekongruenan. Dimana kekongruenan ini adalah dua bangun datar yang dimana kedua-duanya itu memiliki sudut yang sama, sisi panjang yang sama, dan bentuk yang sama. Ibaratkan dia seperti dua bangun datar yang kembar. Dua-duanya memiliki bentuk, panjang sisinya, dan sudut yang sama, dan tidak ada perbedaan dari mereka berdua. Nah, contoh caranya itu ada dua juga. Yang pertama, sisi yang bersesuaian sama panjang. Yang kedua, sudut bersesuaian sama besar. Nah, berarti kekongruenan itu sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut bersesuaian sama besar. Nah, contohnya ada dua buah
3. Nah, ini kan bentuknya sama. Sini A, sini B, sini C, sini B, Q, R. Sini ada simbol 1 garis, simbol 2 garis, dan simbol 3 garis. Di sini ada simbol 1, 2, 3. Nah, caranya bagaimana kita carinya? Dan kita tahu kalau sisi bersesuaian sama panjang dan sudut bersesuaian sama besar. Nah, kita buat sini sisi yang sama panjang dan sudut yang sama besar. Ke gambar 2 dari kiri ke kanan, dari kiri ke kanan, kiri ke kanan. Nah, berarti kan titik satunya dari sini ya. Nanti kita buat di sini kan ada simbolnya. Kita tengok mana yang garisnya 1. Tengok aja dari A ke B. Kita buat A, B sama dengan mana lagi simbol yang garisnya 1. B ke kedua, kita tengok lagi mana simbol yang garisnya ada 2. Kan B ke C. Kita baca BC sama dengan sisi BC sama panjang dengan sisi RQ. Selanjutnya kita tengok yang simbol garisnya ada 3 juga. Kita tengok berarti A ke C. Kalau gambar 1 sudut sama sudutnya dari A, gambar kedua sudutnya dari P. Berarti sudut A sama besar dengan sudut P. Selanjutnya sudut B. Sudut B sama besar sama sudut R. Sudut C bersesuaian dengan sudut Q. Nah, berarti AB dengan PR, BC dengan RQ, AC dengan PQ. Sudut yang sama, sudut A sama besar dengan sudut B. A sama B, sudut B bersesuaian dengan sudut R. Sudut C bersesuaian dengan sudut Q. Contoh selanjutnya, untuk kelompok permainan ini ada 2 buah jajar genjang. Nah, kita taruh A, B, C, D. Nah, di sini ada titik sudutnya ada 65 derajat. Ini ada 119 derajat. Dan di sini ada P, Q, R, S. Sini sudutnya 115 derajat juga. Sini 65 derajat. Nah, cara nyarinya juga sama. Di sini ada 8 cm. Ini 12 cm. Ini 12 cm, sini 8
cm. Nah, cara nyarinya juga sama, sisi yang bersesuaian. Sisi yang sama panjang. Dan sudut yang sama besar. Nah, ini kan derajatnya, titik sudutnya. Baik, kita bisa mengetahui kok ini kekongruenan, kita tengok aja. Ini kan pokoknya seluruh jajak genjang ini sudutnya itu 360 derajat. Sama juga ini, karena dia kembar berarti juga sama 360 derajat. Berarti kita buat aja, sini kan 65 derajat, berarti dia berhadapan dengan C. Kita buat sih 65 derajat. Di sini sudut B-nya 115 derajat. Karena dia berhadapan dengan D, berarti sudutnya sama 150 derajat. Nah, kalau ini kita tambahkan semuanya jadi 360 derajat. Berarti sesuaikan gambarnya. Di gambar kedua juga sama seperti tadi. Karena berhadapan R berhadapan dengan P, berarti 65 derajat. Ini juga 115 derajat. Ini kalau kita tambahkan derajatnya berarti sudutnya berarti 360 derajat. Nah, di sini juga dikasih tahu sisinya 8 cm, 12 cm. Berarti sama juga di sini 8 cm. Yang atasnya juga sama 12 cm. Ini juga sama 8 cm. Dan ini 12 cm. Nah, kita cari sisi yang sama panjang. Berarti kita lihat cara mencarinya dari kiri kanan. Bisa juga kanan kiri. Tapi tidak boleh kiri kanan kiri, nggak boleh. Berarti kita buat ke sisi yang terpendeknya dulu. Nah, kita buat berarti A ke B. AB per sama. Mana yang sama? 12 cm. Di gambar juga kan PQ kan? Ini juga bisa, tapi lebih mendekati ini. Berarti PQ sama dengan PQ. Nah, di gambar kedua BC ke QN. Karena kan sama 8 cm dengan 8 cm. Kita buat BC sama dengan QN. Nah, selanjutnya kita tadi BC udah ke CD. CD sama dengan sisi yang sama panjang dengan RS. Nah, yang terakhir ini kan belum ya kan? Berarti AD bersesuaian sama sisi yang sama panjang dengan BS. Nah, sudut yang sama besar. Berarti sudut A sama besar dengan sudut B. Sudut B bersesuaian dengan sudut Q. Dan sudut C bersesuaian dengan sudut F. Sudut D bersesuaian dengan sudut S. Nah, sini saya ada alat peraga tentang kesebangunan dan kekongruenan bangun datar. Nah, cara menggunakannya untuk kesebangunan ini kan ada kotak yang saya lubangi. Nah, ini kan sama. Ini kan sama bangunnya. Tapi kan untuk kesebangunan dia tidak sama. Dia tuh tidak sama, tetapi sudutnya sama. Untuk panjang sisinya tidak bersesuaian, tetapi dia lebih kecil. Nah, untuk kesebangunan kita menggunakannya lebih kecil lagi. Nah, untuk kesebangunan dia gambar yang aslinya ke gambar yang seperti miniaturnya. Nah,
Ini disebut dengan kesebangunan. Untuk kekongruenannya, tadi pengertiannya dia dari bentuk, panjang sisinya, dari sudutnya dia sama besar, sama semua pokoknya dia kembar. Berarti ini ibaratkan bangun satu dan ini bangun dua. Kita masukkan, berarti sesuaikan semuanya, muatkan. Berarti ini disebut dengan kekongruenan. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.